وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Senin tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 1443 Hijriah atau 15 November 2021, kita melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sunnah Lin Nisa, ensiklopedi fikih wanita, bersama dengan guru kita Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan bab haji dan umrah. Lanjutannya malam hari ini di halaman 56. Di halaman 56 tentang hadiyu haji. Di sini kita perhatikan di halaman 56, yang pertama disampaikan oleh penulis hafizahullah bahwa hadiyu itu ada dua macam. Terkait masalah hadiyu, yang pertama disampaikan oleh penulis hafizahullah bahwa hadiyu itu ada dua macam. Apa saja? Yang pertama, ada hadiyu yang sifatnya sunnah dan ada hadiyu yang sifatnya wajib. Berarti dari sini kita paham bahwa hadiyu ada dua macam. Yang pertama, hadiyu sifatnya mustahab atau boleh dibilang sunnah. Yang kedua, ada hadiyu sifatnya wajib. Pertanyaannya, apa saja hadiyu yang sifatnya mustahab dan apa saja hadiyu yang sifatnya wajib? Maka jawabannya kita lihat di halaman 56. Hadiyu yang sifatnya mustahab adalah hadiyu yang ditetapkan bagi seseorang yang melakukan haji ifrad. Jadi hadiyu yang sifatnya mustahab atau yang sifatnya sunnah adalah hadiyu yang diniatkan atau hadiyu yang direncanakan oleh orang yang melakukan haji ifrad. Apa sebabnya? Sebabnya adalah pada dasarnya orang yang haji ifrad tidak ada kewajiban hadiyu. Buat dia, kalau pengen hadiyu, maka sifatnya sunnah, bukan wajib. Kemudian yang kedua, masih hadiyu yang sifatnya mustahab atau sunnah adalah hadiyu yang direncanakan oleh orang yang melakukan umroh saja. Jadi ada orang berangkat umroh, kemudian dia ingin
menyembelih hadiu. Maka buat dia ini sifatnya sunnah. Apa sebabnya? Sebabnya orang yang berangkat umroh saja tidak kena kewajiban hadiu. Atau juga sama, hadiu sifatnya mustahab atau sifatnya sunnah bagi orang yang ingin melakukan hadiu saja. Dalam artian mungkin dia nggak haji ifrad, mungkin dia nggak lagi umroh, tapi dia pengen hadiu saja. Maka buat orang yang seperti itu sifatnya mustahab. Sifatnya adalah sunnah. Karena hadiu itu apa artinya? Bisa dilihat di halaman 54. Hadiu itu artinya binatang ternak yang dihadiahkan atau sembelihan berupa binatang ternak yang dihadiahkan untuk fakir miskin di tanah haram dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagian hadiu yang pertama yang sifatnya mustahab ini yang dilakukan oleh orang yang haji ifrad. Aslinya dia nggak kena kewajiban hadiu, tapi dia pengen hadiu, maka buat dia mustahab. Sama juga orang yang umroh saja. Aslinya dia nggak kena kewajiban hadiu, tapi dia pengen hadiu, maka buat dia sifatnya mustahab. Atau bagi orang yang nggak haji ifrad, nggak umroh, dia pengen hadiu, maka buat dia juga mustahab. Mungkin ada orang yang dagang sekitaran sana, dia beli kambing buat hadiu, disembelih, dibagi-bagikan dagingnya, maka buat mereka-mereka itu sifatnya mustahab. Ini hadiu macam yang pertama, yaitu hadiu yang sifatnya mustahab. Jelas insyaallah. Kemudian yang kedua, ada hadiu yang sifatnya wajib. Pertanyaannya, apa saja hadiu yang sifatnya wajib? Jawabannya ada beberapa hadiu yang sifatnya wajib. Yang pertama, di halaman 56 ini yang poin A, B, C, dan seterusnya. Kita lihat yang poin A dulu. Hadiyu yang sifatnya wajib adalah buat orang yang melakukan haji qiran dan haji tamattu. Apa sebabnya? Sebabnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa orang yang haji qiran dan haji tamattu, maka mereka hadiunya wajib. Kita lihat Allah berfirman, "Faman tamatta'a bil umrah." Barang siapa yang tamattu dengan umrah, ilal haji, kemudian disambung dengan ibadah haji. Dan kita tahu haji ada haji tamattu namanya. Haji tamattu artinya umrah kemudian disambung dengan haji, tapi pakai tamattu, pakai ada jeda beberapa hari, ada santai beberapa hari, ada enak beberapa hari. Artinya umroh dulu, kemudian bebas, baru nanti melakukan ibadah haji sebagaimana yang dijelaskan. Di sini kita lihat faman tamatta'a bil umrati. Barang siapa yang tamattu dengan umroh ilal haji, kemudian disambung nanti melakukan ibadah haji. Famastaisara minal hadyi. Maka dia wajib menyembelih hadiu. Hadiunya apa? Kambing, sapi, atau onta? Bukan.
Lihat di Quran bunyinya famastaisara. Artinya apa? Famastaisara, yasir. Yasir artinya apa? Yang mudah didapat. Kalau kambing ya kambing, kalau sapi ya sapi, kalau onta ya onta. Cuma kalau membahas mana yang afdol, sebagaimana kemarin dijelaskan. Onta, sapi, baru kambing. Tapi kalau di sini hadiyunya apa? Maka yang termudah buat dia. Maka ini menunjukkan orang yang hajinya haji tamattu, dia kena wajib hadiyu. Barangkali sebagian bertanya, kironnya mana kok nggak disebut gitu. Maka ingat penjelasannya bahwa haji kiron sama dengan haji tamattu. Apa sebabnya? Sebabnya ada umrohnya. Haji tamattu ada umrohnya, haji kiron ada umrohnya. Kalau haji ifrat ada umrohnya nggak? Nggak ada. Apa bedanya kiron dengan tamattu? Bedanya adalah kalau tamattu umroh dulu sampai selesai tahallul, kemudian tamattu artinya santai-santai, baru nanti ihram lagi buat haji. Tapi kalau kiron, apa kiron? Kiron itu umroh masuk ke haji, seperti itu. Tapi kalau tamattu umrohnya misah sama haji. Tapi kalau kiron umrohnya masuk ke ibadah haji. Sa'inya bisa di awal dan bisa di akhir. Jadi kalau kiron itu misalnya datang, dia sudah ihram dari mikot, labbaik Allahumma hajjan wa umroh. Maka dia datang ke Mekah, dia tawaf. Tawafnya ini namanya tawaf kudum. Beres tawaf, maka yang terbaik, wallahu alam, sa'inya depanan yang terbaik. Sa'inya di awal. Jadi beres tawaf, dia tetap sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Kemudian minum zam-zam dan seterusnya yang seperti kita sudah bahas. Kemudian bagusnya dia sa'i depanan. Habis sa'i, maka dia nggak pakai tahallul. Tetap dia dalam kondisi ihram. Hari tarwiyah dia merapat ke Mina, wukuf di Arafah, lanjut tanggal 9, lanjut ke Muzdalifah, lanjut lagi ke Mina untuk jumroh Aqabah dan seterusnya dan seterusnya. Beres itu kan ada tawaf ifadah tuh. Nah, ketika tawaf ifadah tanpa sa'i, karena sa'inya sudah di awal. Atau di awal nggak usah sa'i, tapi habis tawaf ifadah lakukan sa'i. Cuma yang lebih afdal sa'inya di awal. Maka itu sama. Jadi ibadah umrohnya tergabung dengan ibadah haji. Kopi campur gula lah gitu. Itu bedanya haji tamattu dengan haji kiron. Mudah-mudahan kalau antum ditanya udah bisa ngejelasin ke orang lain apa bedanya haji tamattu dengan haji kiron. Kalau haji ifrat haji saja. Haji sampai tuntas. Tinggal beres itu yang mau umroh ya silahkan begitu. Ya, yang mau umroh silahkan. Maka di sini orang yang melakukan haji kiron dan tamattu mereka kena kewajiban hadiyu. Sebabnya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196, ada aturan buat yang haji tamattu kena kewajiban hadiyu yang mudah dia dapat. Sementara haji kiron nggak disebut, tapi ingat haji kiron ini mirip-mirip dengan haji tamattu sehingga kena kewajiban yang sama, yaitu hadiyu wajib, bukan hadiyu mustahab. Jelas insya Allah. Lanjut, orang yang kedua yang kena hadiyu wajib adalah orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji. Orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka dia kena hadiyu wajib. Kewajiban haji apa saja? Jawabannya ada di halaman 51. Kewajiban haji ada ihram dari mikot, ada wukuf di Arafah, ada bermalam di Muzdalifah,
kemudian bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, kemudian melempar jumroh secara berurutan, kemudian menyembelih kurban, mencukur rambut, tahallul, kemudian tawaf wada, sebagaimana pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji kena hadiyu, sebagaimana dijelaskan, kecuali orang-orang yang dikecualikan. Contoh, kewajiban haji tadi sudah disebutkan, diantaranya bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Ada orang yang dikecualikan, boleh nggak nyampe subuh. Orang-orang yang terhitung lemah, para wanita, orang-orang tua, dan seterusnya. Maka mereka tidak melakukan kewajiban haji tersebut, bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Tapi mereka udah tengah malam langsung berangkat ke Mina. Langsung boleh lempar jumroh Aqobah sebelum nanti berdesak-desakan begitu. Maka mereka tidak kena hadi wajib, walaupun mereka meninggalkan kewajiban haji, karena mereka orang yang dikecualikan secara nas, secara dalil. Tapi selain itu, orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka kena hadiyu wajib. Jelas insyaallah. Kemudian orang yang ketiga yang kena hadiyu wajib adalah orang yang mengambil sebagian rambutnya atau memotong kukunya. Berarti dia motong rambutnya walaupun dikit, atau dia motong kuku, artinya dia melanggar larangan ihram, maka dia kena hadiyu, sebagaimana dijelaskan. Nah, hadiyu yang seperti ini disebut sebagai hadiyul fidyah. Gara-gara dia motong rambut dikit, dia kena fidyah. Gara-gara dia motong kuku, dia kena fidyah. Fidyahnya berupa hadiyu. Sama, hadiyunya kalau ada yang nanya, ini pakai kambing, sapi, apa onta? Maka pertama jawabannya yang termudah. Kedua jawabannya kalau mau yang afdol ya onta, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang haji, dia cukur rambutnya, atau dia memotong kukunya, maka dia kena hadiyu. Dan ini hadiyu wajib, sebutannya hadiyu fidyah. Dia kena fidyah begitu. Ditebus dengan fidyah. Fidyahnya berupa tadi, hadiyu wajib, berupa kambing, sapi, atau unta. Kemudian yang keempat. Yang keempat, orang yang kena hadiyu wajib adalah perempuan atau laki-laki yang sedang ihram, kemudian dia membunuh binatang buruan. Jadi yang keempat yang kena hadiyu wajib adalah seorang yang sedang berihram, kemudian dia membunuh binatang buruan. Maka dia kena hadiyu wajib. Hadiyu wajibnya apa? Disebutnya adalah hadiyul jaza. Apa maksudnya hadiyul jaza? Ya, al jaza min jinsil amal, hadiyu pembalasan. Maksudnya apa? Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya, dia kenanya kambing atau sapi atau onta, maka seharga binatang buruan yang dibunuh. Itu maksudnya hadiyul jaza. Penjelasannya kemarin ada di halaman berapa? Ada di halaman 33.
Ini ada yang mau saya koreksi nih di halaman 33. Buka halaman 33. Paragraf yang kedua. Kita baca halaman 33, paragraf yang kedua. Dan jika yang memburunya adalah orang yang tidak sedang ihram, berarti di sini kita udah jelas. Jadi kalau orang ihram kemudian membunuh binatang buruan, dia kena hadyu wajib, sebutannya adalah hadyul jaza. Selesai. Di sini ada hal lain yang ingin kita bahas. Kita perhatikan sekali lagi halaman 33, paragraf kedua. Dan jika yang memburunya adalah orang yang tidak sedang ihram, maka engkau boleh memakan binatang tersebut. Karena para sahabat telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang memakan binatang buruan ketika ihram yang diburu oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Sementara ia ketika itu tidak sedang ihram. Abu Qatadah waktu itu tidak sedang ihram. Rasulullah SAW berkata, apakah ada salah seorang di antara kalian memerintahkannya untuk membawakan binatang itu? Artinya, apakah ada salah seorang di antara kalian memerintahkannya untuk berburu? Itu maksudnya. Kalau memang ada, maka sama aja. Sama dengan dia berburu seperti itu. Karena dia udah minta sama Abu Qatadah untuk berburu. Karena wasilah dalam kaidah disebutkan dia satu hukum. Ya, wasilah itu sama dengan satu hukum begitu. Misalkannya kayak ke dukun begitu kan. Ke dukun kan nggak boleh. Dalam riwayat disebutkan sama dengan dia mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, kita nganter doang gitu, sama aja nggak boleh. Kalau di sini kasus berburu, nyuruh doang, nyuruh Abu Qatadah, itu nggak boleh. Atau berikutnya apa? Atau mensyaratkannya. Maksudnya bukan mensyaratkannya. Maksudnya di sini mengisyaratkannya. Dalam artian apa? Mengisyaratkannya di sini. Mengisyaratkannya dalam artian ini yang saya ingin koreksi. Mengisyaratkannya dalam artian nunjukin, no binatang buruannya di sono no gitu. Nunjukin, tuh binatang buruannya itu tuh gitu. Maka itu juga sama. Itu juga sama dengan dia telah melakukan larangan ihram sehingga kena hadyu wajib yang disebut sebagai hadyul jaza. Baru para sahabat menjawab, tidak, jawab mereka. Rasulullah SAW berkata, maka silahkan kalian makan. Jadi yang saya ingin koreksi di sini, atau mensyaratkannya, maksudnya mengisyaratkan. Mengisyaratkan dalam artian nunjukin, no binatang buruannya no, ada di pojokan begitu. Ini juga termasuk orang yang ngelanggar larangan ihram. Kembali lagi ke halaman 56. Berarti jelas, yang kena hadyu wajib orang keempat adalah orang yang lagi ihram kemudian membunuh binatang buruan. Dia kena hadyu wajib, disebutnya hadyul jaza. Kemudian yang kelima, siapa lagi orang yang kena hadyu wajib di sini? Yaitu tertahan sehingga tidak bisa menyempurnakan haji dengan tidak mengucapkan syarat sebelumnya. Perhatikan di sini, saya jelaskan. Orang yang tertahan sehingga tidak bisa menyempurnakan haji. Contohnya, orang yang tertahan sehingga tidak bisa menyempurnakan haji. Contohnya Nabi SAW bersama dengan para sahabat ketika kejadian apa? Perjanjian Hudaybiyah. Berangkat dari Madinah, ambil ihramnya di mana? Di Dzulhulaifah. Nama lainnya, nama sekarang Bi'ir Ali. Ketika ingin masuk Makkah, mereka udah kondisi ihram gitu kan.
pengen menunaikan ibadah haji. Ketika pengen masuk Mekah, bentar lagi naik haji lah kalau kita bilang itu. Ternyata ditahan oleh kaum musyrikin. Akhirnya statusnya apa? Statusnya orang yang tertahan sehingga tidak bisa menyempurnakan haji. Berarti kena hadiyu dong, kan gitu. Waktu itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hadiyu, dan kita semua tahu nggak ada yang mau, kan gitu. Sampai curhat sama istri, dikasih tahu, besokannya Nabi motong sendiri, yang lain pada ngikut, kan begitu. Itu maksudnya. Orang yang tertahan sehingga tidak bisa menyempurnakan haji, maka dia kena hadiyu. Lihat lanjutannya apa? Dengan tidak mengucapkan syarat sebelumnya. Artinya ketika dia ngambil ihram, dia tidak ngucap syarat. Syarat yang dimaksud nggak ngucap apa? Allahumma mahilli haitsu habastani. Ini namanya mengucapkan syarat. Apa artinya Allahumma mahilli haitsu habastani? Artinya Allahumma, ya Allah, mahilli. Mahilli artinya tempat halalku. Apa maksudnya tempat halal? Karena kalau orang ngambil ihram, maka semua-muanya haram. Contoh, pakai minyak wangi kan halal. Tapi kalau orang ngambil ihram, haram, nggak boleh pakai minyak wangi, begitu. Motong kuku halal, orang ngambil ihram, haram, nggak boleh motong kuku, dan seterusnya terkait larangan-larangan ihram. Maka Allahumma mahilli, ya Allah, tempat halalku, artinya udah boleh melakukan larangan-larangan ihram, haitsu habastani, ketika engkau menahanku, di mana kejadian aku tertahan tidak bisa melanjutkan manasik, maka di situ aku angkat tangan, ya Allah, selesai, enggak kena hadiyu. Tapi kalau enggak ngucap itu, maka dia kena wajib hadiyu. Nah, hadiyu yang seperti ini disebut sebagai hadiyul ihsar. Ihsar itu artinya apa? Tertahan. Ihsar itu artinya tertahan. Jadi namanya hadiyul ihsar. Pakai shad. Ihsar. Jelas ya, yang kelima ini. Kemudian yang berikutnya, siapa lagi yang kena hadiyu wajib? Yang kena hadiyu wajib yang berikutnya adalah orang yang melakukan jima, artinya hubungan suami istri. Padahal dia sedang ihram haji. Ya, sebagaimana dijelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Nama hadiyunya apa? Nama hadiyunya adalah hadiyul wat'i. Wat'i ini artinya apa? Artinya jima. Jadi dalam bahasa Arab, jima sama wato itu sama. Sinonim lah, sinonim. Tapi istilah yang dikenal itu bukan hadiyul jima, bukan. Tapi istilah yang dikenal adalah hadiyul wat'i. Walaupun wat'i sama jima itu sama aja. Tapi istilah yang dikenal dalam istilah fikihnya hadiyul wat'i, seperti itu. Itu yang keenam, yang kena hadiyu wajib. Kemudian yang terakhir, orang yang kena hadiyu wajib siapa? Orang yang bernazar. Orang yang bernazar. Contoh, ini sebelum kita lanjut, kita harus tahu nazar itu artinya apa? Nazar itu artinya dia menetapkan sesuatu yang aslinya nggak wajib buat dia, gitu kan? Berhubung dia udah nazar, berarti udah jadi wajib, begitu. Dilanjutkan setelah azan. Fadhal muazzin.
Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Di sini kita perhatikan tadi di halaman 56 yang berikutnya, yang kena hadiyu wajib adalah orang yang bernazar. Maksudnya bernazar di sini, nazarnya itu dia pengen hadiyu. Aslinya dia nggak kena hadiyu, tapi dia nazarnya pengen hadiyu. Jadi nazar itu adalah dia atau seseorang mewajibkan sesuatu atas dirinya yang aslinya nggak wajib. Contoh, orang yang haji ifrad, dia kan aslinya nggak wajib hadiyu gitu kan. Tapi berhubung dia nazar, nanti kalau saya haji ifrad, saya mau hadiyu, ini kan namanya dia udah nazar gitu, nazar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buat dia walaupun aslinya orang yang haji ifrad hadiyunya mustahab, jadinya wajib karena dia mewajibkan sesuatu yang aslinya nggak wajib. Ini namanya nazarnya nazar taat. Dan itu harus dilaksanakan. Tapi kita pernah sampaikan apa hukumnya nazar? Sebagian ulama bilang haram, ya. Sebagian ulama bilang makruh. Akan tetapi menunaikan nazar hukumnya wajib, harus. Kalau misalkannya ada yang nanya, kayaknya nggak nyambung deh. Masa bernazar haram tapi menunaikannya wajib? Maka jawabannya yang dibahas adalah bernazarnya. Artinya memulai nazar itu haram. Tapi kalau menunaikan nazar, nggak ada ulama yang bilang haram, malahan wajib. Jadi beda antara orang bernazar dengan orang menunaikan nazar. Sama kayak orang sakit, dia bernazar begitu. Nanti kalau sehat, dia mau amal sama anak yatim. Dia mau sedekah ini, sedekah itu, dan lain-lain. Jangan dikira itu baik gitu ya. Kadang-kadang ada orang sakit, nggak sembuh-sembuh. Orang datang nasihatnya apa coba? Coba disaratin gitu. Maksudnya suruh nazar. Ini nggak bagus, nazar itu nggak bagus. Jadi kita kalau bisa hindari, jangan sampai kita bernazar. Tapi kita harus tetap pelajari hukum seputar nazar. Kalau kita udah terlanjur bernazar, maka dilihat nazarnya nazar taat atau nazar maksiat. Kalau nazarnya nazar taat, wajib dilakukan. Kalau nggak dilakukan dosa kan gitu. Kalau nazarnya nazar maksiat, maka pertama nggak boleh dilakukan. Tapi udah keburu nazar, harus ditebus. Tebusnya pakai kafarat sumpah. Tapi kalau ada orang nazar dengan dia nazarnya kepada selain Allah gitu, nazar sama kuburan lah, nazar sama orang yang dianggap soleh lah, nazar kepada selain Allah lah,
maka ini namanya udah hancur, udah syirik namanya begitu. Nggak boleh dilakukan. Dan nazarnya nggak dianggap, nggak usah ditebus dengan kafarat sumpah, tapi ditebus dengan taubat. Nggak boleh orang nazar kepada selain Allah. Nah, terkait pembahasan, termasuk orang yang kena hadi wajib adalah orang yang udah keburu nazar dia. Dia nggak kena kewajiban, tapi dia nazar, pengen hadiu. Nanti kalau haji, padahal hajinya haji ifrat. Atau kalau ke Mekah, padahal nggak ngapa-ngapain, dagang dia gitu kan. Tapi udah berhubung udah nazar, ya kena hadiu wajib. Namanya hadiu nazri. Hadiu nazar begitu. Sehingga dari sini berarti kita paham bahwa hadiu itu ada dua. Ada hadiu mustahab, sunnah begitu. Kemudian ada hadiu wajib. Siapa saja yang kena hadiu mustahab dan siapa saja yang kena hadiu wajib, ini kita sudah paham insyaallah. Dan hadiu wajib istilahnya apa saja, sebutannya apa saja, tadi juga sudah dibahas. Kemudian pembahasan berikutnya masih terkait hadiu. Ada syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa syariatnya? Syariatnya adalah termasuk sunnah seorang suami menyembelih untuk istrinya. Ini termasuk sunnah. Kalau kemarin kita sempat bahas itu. Satu kambing cukup buat satu keluarga. Kemarin kan kita sempat bahas itu kan. Mungkin kalau kita mau lihat lagi pembahasannya, bisa dilihat di halaman 55. Naskah terjemah paragraf ketiga. Di paragraf ketiga tuh di naskah terjemah bisa dilihat di baris keempat. Apa dibilang di situ? Di baris keempat. Pada masa Nabi SAW, seseorang biasa berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi kalau ada orang yang melakukan itu ketika haji, atau mungkin sama ketika Idul Adha, seseorang berkurban dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya, termasuk anak istri sama keluarga-keluarga yang udah meninggal. Niatkan saja, innamal a'malu binniat, kan begitu. Itu bahasanya lain. Nah sekarang termasuk sunnah, termasuk perkara yang disyariatkan, seorang suami dia menyembelih untuk istrinya. Lihat, di sini ada riwayat dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha di halaman 56 baris yang terakhir. Di sini disebutkan fadukhila alaina yaumun nahri bilahmin bakar. Dibawakan kepada kami pada hari kurban ada daging sapi. Maka Aisyah bertanya, faqultu ma hadza. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ini daging apaan begitu? Qala, kemudian dijawab, nahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi. Rasulullah SAW berkurban untuk para istrinya. Berarti apa? Berarti termasuk sunnah suami berkurban untuk istrinya. Untuk anaknya bagaimana? Nggak disebutin dalam sunnah. Untuk anaknya masuk ke penjelasan yang sebelumnya. 1 ekor kambing cukup buat sekeluarga, yang hidup atau yang sudah meninggal. Sama.
Tapi termasuk sunnah, maka seorang suami menyembelih untuk istrinya itu. Contoh, suami berkurban di masjid dekat rumah seekor kambing atau seekor sapi. Maka termasuk sunnah suami berkurban juga untuk istrinya, mungkin nyembelih seekor kambing di rumahnya, berkurban untuk istrinya. Ketika ditanya sama orang, loh bukannya udah nyembelih di masjid dekat rumah pak? Ini untuk istri saya. Gitu kan. Istrinya ada 4, nyembelih kambingnya 4. Contoh. Gitu. Atau di sini sapi para istri Nabi. Jadi satu sapi bisa buat 7 orang. Ya, bisa buat 7 orang. Tapi kan aturannya cuma 4 istri doang. Nggak apa-apa buat 4 orang. Nggak usah nyari lagi 3. Haram punya istri 7. Iya kan? Nggak boleh punya istri 7. Jadi berhubung punya istrinya cuma 4, udah nggak apa-apa. Satu sapi buat nama 4 orang gitu, nggak apa-apa. Kemudian masalah berikutnya, kapan waktu menyembelihnya? Di halaman 57. Lihat di sini, dianjurkan menyembelih tersebut dilakukan pada hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya kurban. Yang bagus kapan? Yang bagus adalah setelah melempar jumroh. Setelah melempar jumroh Aqobah ketika lagi haji, dan sebelum tahallul. Sebelum tawaf ifadah juga. Jadi habis lempar jumroh, nyembelih hadiyu dulu. Itu yang bagus. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ingat, urutan ini nggak harus. Karena kemarin sudah dijelaskan dari bermalam di Muzdalifah, manasik haji setelahnya boleh urut dan boleh tidak. Cuma kalau mengaitkan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang bagus tadi sebagaimana disebutkan barusan. Cuman nggak harus, ya, karena disebutkan di halaman 52. Kalau di halaman 52 yang saya maksud adalah paragraf kedua, baris terakhir. Jawaban Rasulullah itu tidak apa-apa begitu. Tapi ini terkait orang yang melempar jumroh. Cuman penjelasan yang tidak urut ini sudah kita jelaskan di sela-sela pertemuan sebelumnya. Lihat lagi di halaman 57. Itu waktu nyembelih yang afdol tadi. Termasuk waktu menyembelih juga di paragraf berikutnya, yaitu kapan? Pada hari-hari tasyrik. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad Ibn Hibban. Kemudian di sini disebutkan sanadnya terputus, tapi ada penguat-penguat yang lain, kita tahu itu. Kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Semua hari-hari tasyrik itu hari-hari menyembelih. Dan kita paham setiap tahun sering terulang menyembelih itu pertama tanggal 10 Dzulhijjah pas lebaran Idul Adha. Kemudian yang kedua, boleh sampai 3 hari berikutnya. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 sampai sebelum terbenam matahari. Kalau sudah terbenam, sudah masuk tanggal 14 itu. Maka ini waktu menyembelih. Bisa yang afdal tanggal 10
atau boleh 11, 12, 13. Sebagian orang kadang-kadang memaksakan tanggal 10. Ini kita lagi bahas motong kurban Idul Adha di dekat rumah kita. Sebagian orang memaksakan tanggal 10. Maka ini nggak bagus. Karena judulnya aja memaksakan begitu. Tapi kalau memang tidak keberatan buat mereka, memang sudah teratur, udah diatur tanggal 10. Kadang-kadang orang, apalagi kalau tanggal 10-nya bertepatan dengan hari Jumat. Ini sebagian orang memaksakan. Tapi kalau tidak memaksakan nggak masalah. Yang bermasalah adalah ketika memaksakan. Pokoknya harus tuntas 2 hari. Begitu. Sehingga mereka lumayan kesulitan di hari itu misalnya. Maka ini bermasalah, nggak bagus. Karena dia harus tahu bahwa nyembelih di hari-hari tasyrik, di hari-hari berikutnya 11, 12, 13 Zulhijjah, maka itu masih boleh. Nah, kemudian yang berikutnya tempat menyembelih. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan terkait pembahasan? Tidak ada? Nah, tafadhol. Istilah hadiyu dengan istilah dam sama. Istilah hadiyu dengan istilah dam sama atau berbeda? Sama atau beda? Ya, sama saja. Sama saja. Ya, istilah hadiyu dengan dam sama saja. Kalau saya tidak salah, ini disebutkan di apa namanya? Di antara saya pernah baca di kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Jadi di situ lagi ngebahas masalah menyembelih. Ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya wajib. Kemudian sempat disinggung hadiyu sama dam, itu sama saja. Wallahu alam. Baik, kita perhatikan di halaman 57 tempat menyembelih. Yang pertama, lihat. Tempat menyembelih disyariatkan di Mina dan di Mekkah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 33. Thumma mahilluha. Kemudian mahilluha tempat halal, tempat menyembelih, ilal baitil atiq. Setelah dia sampai di Baitul Atiq rumah tua, maksudnya di Ka'bah. Ini menunjukkan tempat menyembelih itu di Mekah. Kemudian tadi disebutkan juga boleh di Mina. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa Rasulullah SAW pernah menyembelih di Mina. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, nahartu hahuna. Aku menyembelih di sini, kata Rasulullah SAW, wa Mina, dan aku menyembelih di Mina. Kulluha manhar, semuanya adalah tempat menyembelih. Fanharu fi rihalikum, maka sembelihlah di kemah-kemah kalian. Kalau ada yang nanya, kemarin kita nyembelih hadiu, asal hadiu aja nggak ngelihat barangnya, ya sudah, percaya saja sudah. Ini kalau kita mau ngomongnya soal amanah. Walaupun nasihatnya buat sebagian orang katanya ada yang dikerjain gitu kan. Seperti saya pernah dengar penjelasan tentang manasik haji waktu dijelaskan oleh Ustadz Firanda hafizahullah. Itu ada tukang jagal yang nakal, dikit-dikit dibilangnya kena hadiu, kemudian disuruh bayar, kemudian diliatin kambing mati. Ini udah nih hadiunya begitu. Padahal itu punya sembelihan orang begitu. Maka
itu urusannya lain. Tapi yang tadi ya, kalau ada yang nanya kemarin saya haji, hadiu saya nggak ngeliat sama sekali itu, ya sudah percaya saja. Tinggal kalau ada penipuan di situ, mereka yang tanggung jawab. Kemudian di halaman 58 lihat, dalam riwayat lain disebutkan, hadits riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dengan sanad yang hasan, wa kullu mina manhar, semua daerah Mina adalah tempat menyembelih. Wa kullul Muzdalifah mauqif, semua daerah Muzdalifah adalah tempat wukuf. Ada wukuf di Arafah, ada wukuf di Muzdalifah, maksudnya bermalam di Muzdalifah. Wa kullu fijaji Makkah, dan semua daerah Makkah tariqun wa manhar. Tariqun wa manhar, artinya kalau di sini diterjemahkan jalan menuju Makkah dan tempat penyembelihan. Maksudnya wa kullu fijaji Makkah tariqun wa manhar. Ya, setiap jalan menuju Makkah itu apa namanya? Wa kullu fijaji Makkah, setiap penjuru Makkah, artinya yang sekitaran Makkah seperti itu. Di situ pertama ada tariqun, ada jalan seperti itu. Kemudian wa manhar, dan dianggap sebagai tempat menyembelih. Jadi sekitaran Makkah lah maksudnya begitu. Nah, boleh tidak memindahkan pembagian daging hewan kurban? Ini kalau tadi kan kalau ngomong masalah menyembelih ya aturannya kalau nggak di Mekah di Mina begitu. Sekarang bukan ngebahas menyembelih, tapi ngebahas daging sembelihannya. Boleh nggak dioper keluar, dibaginya keluar. Tapi kalau menyembelihnya tetap di Mekah atau di Mina. Tapi hasil sembelihannya boleh nggak dioper keluar, dibagi keluar. Ini ada beberapa fatwa dari Majelis Hay'ah Kibaril Ulama di Arab Saudi. Nanti dibahas pertemuan yang akan datang insyaallah. Berarti pertemuan yang akan datang bahasanya adalah hadyu haji lanjutan insyaallah. Baik, sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak ada, berarti jelas insyaallah. Baik, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.